Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita harus memastikan akhlak dan perilaku kita diisi dengan kebaikan. Hadirkanlah akhlak yang baik selama hidup. Karena ciri seseorang yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dia menghadirkan setiap sendi kehidupan dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Salah satu sifat yang harus kita jauhi dalam hidup adalah sifat sombong. Hati-hati dengan sifat sombong. Apa itu sombong? Sombong itu artinya batulul haq wa gumtun nas. Menolak kebenaran dan membenci manusia. Termasuk di antara ciri orang yang sombong itu adalah orang yang sering membanggakan diri. Orang yang merasa bahwa apa yang dia dapatkan semata-mata karena dirinya. Dia merasa hebat, dia merasa mulia, dia merasa bahwa dia yang punya segalanya. Padahal ingat, sikap membanggakan diri adalah sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat Al-Qasas ayat 76. Di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Jangan sombong dalam hidup. Jangan besar kepala. Ingat, yang membuat iblis tidak akan pernah masuk surga karena apa? Karena ada sifat sombong dalam diri. Sifat sombong itulah yang membinasakannya. Sifat sombong itulah yang menghancurkannya. Qarun, hartanya banyak, tapi karena kesombongannya, ujungnya hartanya membinasakan dirinya. Fir'aun, tinggi pangkatnya, besar kekuasaannya, tapi karena sombong, kemudian hancur segalanya, hilang segalanya. Maka hati-hati sifat sombong ini. Karena sungguh rahmat Allah tidak akan datang kepada orang yang sombong. Kasih sayang Allah tidak akan diberikan kepada orang yang sombong. Maka janganlah engkau sombong. Janganlah engkau membanggakan dirimu. Karena itu menjauhkan kita dari keberkahan dan kebaikan. Maka bagaimana caranya agar kita melembutkan hati sehingga melepaskan sifat sombong dalam diri kita? Setidaknya ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pahami bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua pemberian dari Allah. Semua adalah anugerah dari Allah. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah merahmati kita. Karena Allah menyayangi kita, sehingga Allah memberikan titipannya kepada kita. Hati-hati, jangan merasa memiliki jika tak ingin merasakan kehilangan. Banyak orang yang seringkali merasa kehilangan karena apa? Karena merasa memiliki. Maka pastikan di hati ini, apapun yang ada, semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakinkan itu agar hilang kesombongan dalam diri kita. Yang kedua, belajarlah melihat dunia itu ke bawah dan belajarlah melihat akhirat ke atas. Bagaimana maksudnya? Kita seringkali silau dengan urusan dunia yang berlimpah. Kita seringkali terlena dengan urusan dunia yang berlimpah. Padahal itu hanyalah bagian dunia. Dunia ini bukan tempat yang menjadi tujuan akhir kita, bukan. Maka jangan terperdaya dengan dunia. Ya, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kenapa? Cuma dunia. Akan ada masa dunia yang sementara ini usai dan selesai. Apa yang nempel di kita hari ini tentang kebahagiaan
itu rahmat dari Allah. Jika itu pun kesedihan, itu pun juga adalah bagian sayangnya Allah kepada kita. Artinya apa? Coba belajar untuk menyemangati hati. Ketika melihat dunia, jangan iri dengki. Jangan iri terhadap dunia yang orang lain miliki. Karena itu hanya dunia. Dan juga jangan gelisah dengan dunia yang kita dapatkan saat ini. Karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita. Maka dalam urusan dunia, lihat ke bawah. Lihat orang-orang di sekitar kita yang barangkali masih kekurangan. Lihat mereka. Sedangkan urusan akhirat, baru lihat ke atas. Lihat orang yang amal solehnya lebih banyak. Lihat orang yang perilaku baiknya lebih indah dalam hidupnya. Lihat itu. Jadikan cerminan, memotivasi diri kita lebih baik. Dan yang ketiga, agar kita gak sombong, banyak doa kepada Allah. Salah satu doa yang bisa kita baca, salah satunya adalah doa dalam hadits riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amalkan doa ini, ya. Pemirsa bisa lihat di layar kaca, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, diberikan kepadamu ya Allah sikap agar kami bisa menjauhkan diri dari yang haram, dan tanamkan kepada kami sifat ghina, sikap merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ingat, seringkali yang membuat kita sombong adalah sifat merasa dalam diri kita. Jangan merasa soleh, karena merasa soleh itu salah. Belajarlah merasa salah, karena merasa salah itu soleh. Jangan merasa pintar, tapi belajarlah untuk pintar merasa. Karena disitulah kita akan merasakan keindahan hati untuk menikmati semua anugerah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah merendah, jangan meninggi, karena kita bukan langit. Kita tinggal di muka bumi. Sungguh orang yang senantiasa merendahkan hati, maka dia akan dekat dengan kebahagiaan. Tapi orang yang tinggi hati, maka dia hanya akan didekatkan dengan kehancuran dan kebinasaan. Semoga bulan suci Ramadan yang hari ini kita jalani mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan sifat sombong dan kita menjadi pribadi yang makin baik akhlaknya dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gapai kemuliaan